Ya harus dipanggil dong, kan beliau sebagai komandannya, ya beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI, prosedurnya seperti apa, kenapa bisa terjadi, harus ditanya. Sekalipun gitu ya, mungkin beliau memang nggak makan duitnya misalnya, ya kan, tidak terima uangnya, tapi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau ini yang kemudian digunakan oleh anak buahnya untuk melakukan fraud. Nah, itu juga nggak boleh kan? Ya jadi ya memang harus dipanggil juga supaya tahu gitu ya. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang KPK yang terus mengumpulkan bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan tanah oleh BUMD DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pengadaan tanah itu disebut untuk program rumah DP 0% yang dibangga-banggakan Anies Baswedan saat kampanye Pilkada 2017. Dalam penyidikan ini, KPK sudah menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi itu, tapi belum dapat menyampaikan lebih rinci, karena kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa tersangka akan diumumkan saat penangkapan atau penahanan para tersangka sudah dilakukan. Untuk membahas kasus ini dan juga seluk-beluk mafia tanah yang terjadi di Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Irma Suryani Caniago, politikus Nasdem, sekaligus pemerhati masalah sosial, politik, dan hukum. Halo Bu Irma, apa kabar Bu? Halo, selamat sore, salam sehat untuk seluruh pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia. Salam sehat. Bu Irma, ya. Pemprov DKI melalui Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta Pembangunan Sarana Jaya membeli 9 lahan tanah untuk rumah DP 0% ya. Program unggulan Anies Baswedan di zaman kampanye Pilgub DKI 2017. Nah, pembelian 9 lahan tanah terjadi tahun 2019, diduga ada markup harga nih Bu, dengan nilai korupsi ditaksir 1 triliun rupiah. KPK sudah menetapkan tersangka. Nah, bagaimana Ibu melihat kasus ini? Apakah Anies Baswedan tidak punya support system untuk mencegah hal ini terjadi menurut Bu Irma? Ya, saya kira kan begini, seluruh tindak yang dilakukan oleh Pemda DKI harusnya itu di bawah kontrol gubernur. Gubernur tidak boleh lepas tangan juga, sekalipun misalnya yang melakukan korupsi itu adalah kepala BUMD-nya yang menangani masalah pertanahan. Tetapi kontrol harus tetap dilakukan oleh gubernur. Karena apa? Karena dana atau anggaran yang dikeluarkan atau yang digunakan adalah anggaran dari APBN. Maka kemudian gubernur juga harus bertanggung jawab, nggak boleh juga lepas tangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mafia tanah di Indonesia ini memang luar biasa, Kori. Luar biasa. Saya sendiri mengalami ya beberapa hal terkait masalah sertifikat yang tumpang tindih. Pernah saya di zaman masih Pak Ferry Mursidan Baldan, waktu itu beliau masih menjadi menteri dari Nasdem juga kebetulan. Saya pernah menghadap beliau juga bahkan ketika terjadi tumpang tindih sertifikat perkebunan sawit di Kalimantan. Beberapa kali saya mengajukan permohonan kepada beliau juga untuk membenahi persoalan-persoalan tersebut. Tetapi sampai saya kemudian juga telepon kepada kepala dinasnya di daerah, saya nggak ngerti tuh gitu ya, dicuekin gitu, dicuekin, tidak ada tindak lanjut gitu ya. Tidak ada tindak lanjut. Saya makanya waktu itu kesel sekali, walaupun pada saat itu menterinya dari Nasdem gitu ya. Saya sudah berusaha sekuat tenaga waktu itu untuk menyampaikan bahwa ini ada yang salah gitu. Ini ada prosedur yang salah sehingga satu lahan itu ada 4 sertifikat. Gila nggak tuh? Siapa yang salah? Kita nggak mau nyalahin BPN. Ya BPN salah. Wong ada keluar 4 sertifikat, gimana nggak salah? Nah,
inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah hari ini harus segera ya melaksanakan TAP MPR nomor 9 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ini mutlak harus segera dilakukan karena hampir di seluruh Indonesia terjadi pat-gulipat soal adanya double sertifikat, kemudian sertifikat palsu dan lain sebagainya. Ini kan menyedihkan ketika Presiden sedang gencar-gencarnya memberikan sertifikat kepada rakyat untuk bisa dipergunakan dalam rangka meningkatkan kehidupannya, justru malah BPN ya harusnya mensupport apa yang dilakukan Presiden dengan membenahi gitu ya sertifikat-sertifikat yang sebenarnya sudah seharusnya tidak diakui lagi gitu. Harus tegas saja BPN-nya gitu. Ini kan BPN-nya juga nggak tegas gitu di daerah-daerah nggak tegas. Ini yang harus dibenahi oleh Kementerian Badan Pertanahan Nasional. Dari masalah ini kita bisa lihat ya Bu bahwa tumpang tindih itu seperti sudah jadi ciri khasnya pemerintah Indonesia ya. Sebenarnya saya kemarin juga sempat ngobrol dengan Pak Menteri Pak Sofyan Djalil terkait masalah beberapa tumpang tindih sertifikat di Lampung ya, dan alhamdulillah sih beliau menindaklanjuti dengan sangat baik, kemudian juga memerintahkan Kanwilnya untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut dan selesai gitu, dan selesai masalahnya. Nah, menurut saya apakah kan nggak setiap orang juga bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri untuk terkait masalah hal-hal seperti ini gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus makanya saya bilang tadi amanat TAP MPR nomor 9 tahun 2001 itu harus segera dilaksanakan oleh BPN dan pemerintah gitu. Kalau enggak ini tumpang tindih ini nggak selesai-selesai. Dan masyarakat banyak dirugikan. Untuk ngurus sertifikat itu luar biasa susahnya loh. Ya, meskipun kita sudah punya legalitas gitu, misalnya mulai dari sporadik misalnya, kemudian ada kalau di daerah kan ada status tanahnya gesek misalnya, kemudian HGU dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semuanya sudah ada gitu, tapi saya nggak ngerti ya bagaimana cara mereka bekerja sehingga untuk bisa mengeluarkan sertifikat itu sangat sulit bagi masyarakat, tapi sangat mudah bagi para penipu gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera dibenahi. Oke, Bu Irma, kita balik ke kasusnya Anies Baswedan tadi. Kalau menurut Bu Irma, apakah Gubernur Anies ini terlibat dalam korupsi dengan cara menggelembungkan harga 9 lahan untuk program rumah DP 0% itu, Bu? Saya tidak bisa menilai ya, kan kita harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah ya. Saya tidak boleh mengatakan bahwa beliau terlibat atau tidak terlibat. Tapi saya harus mengatakan bahwa beliau harus mempertanggungjawabkan ya apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Karena kesalahan anak buah itu kesalahan komandan loh. Ya, nggak mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup. Itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur, saya pasti tahu siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, siapa yang melakukan C. Nggak boleh anak buah melakukan sesuatu kita bosnya nggak ngerti, itu nggak boleh. Berarti dia tidak kredibel sebagai pemimpin, kan begitu. Tapi Bu ya, kalau misalnya Pak Anies bilang tidak tahu sama sekali ada dugaan markup ini, berarti sistem pengawasan dari Pemprov DKI jadi pertanyaan dong ya? Bukan jadi pertanyaan, tidak ada pengawasan. Kalau ada pengawasan nggak mungkin terjadi. Saya yakin tidak ada pengawasan atau pengawasannya sangat lemah. Nah, pengawasan yang sangat lemah itu sama kalau bagi saya sama dengan tidak ada pengawasan. Nggak mungkin dong ya. KPK menemukan penggelembungan segitu gedenya gitu, tapi kemudian Pemda DKI bilang nggak tahu menau, itu nggak mungkin gitu ya. Pasti harusnya tahu. Kalau jadi tidak tahu, berarti dia sebagai sebagai komandan di DKI dia tidak kredibel, dia tidak
tidak mempertanggungjawabkan posisinya sebagai gubernur. Nggak boleh bilang nggak tahu. Ya. Ya, Bu Irma, kalau kita bicara soal program rumah DP 0% ini, kebanggaan Pak Anies, ada yang menilai program ini gagal total. Karena dari target pembangunan 232.000 rumah, terrealisasi tidak sampai 1.000 unit rumah. Kalau menurut Bu Irma gimana, Bu? Dari awal-awal waktu zaman kira-kira setahun 2 tahun yang lalu ya, saya sudah bicara soal ini. Bahwa DP 0% ini bukan saja tidak tercapai, tapi tidak berhasil dan tidak bermanfaat gitu ya, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memang harusnya mendapatkan rumah 0% itu. Karena pada kenyataannya tidak seperti itu kan. Dari awal saya sudah menyatakan bahwa ini adalah program bullshit. Program yang tidak mungkin bisa dicapai oleh gubernur. Gitu ya, tidak akan pernah bisa dicapai. Karena kita bisa lihat dari 250.000 kalau nggak salah itu baru 1.000-an yang dibangun. Bisa dibayangkan baru berapa persen itu. Sementara beliau udah hampir selesai nih. Kan gitu. Makanya kalau bikin program yang reasonable, yang yang wajar-wajar saja gitu. Sehingga ketika nanti tidak tercapai, kan nggak mempermalukan dirinya sendiri. Menurut saya Pak Anies juga harus berkaca dengan kejadian ini ya. Ke depan kalau mau jadi presiden, ya nilai kontennya harus di atas 7, nggak boleh 5. Kalau sekarang masih 5 menurut saya. Dan sekarang pun pembelian lahan untuk program itu diduga bermasalah ya. Kalau menurut Bu Irma, apakah sebaiknya KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan, Bu? Ya gimana nggak harus dipanggil? Ya harus dipanggil dong. Kan beliau sebagai komandannya. Ya, beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI. Prosedurnya seperti apa? Kenapa bisa terjadi? Harus ditanya. Sekalipun gitu ya, mungkin beliau memang nggak makan duitnya misalnya, ya kan, tidak terima uangnya. Tapi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau ini yang kemudian digunakan oleh anak buahnya untuk melakukan fraud. Nah, itu juga nggak boleh kan? Ya, jadi ya memang harus dipanggil juga supaya tahu gitu ya. Oke, baik Bu Irma, terima kasih banget Bu untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu Bu Irma. Amin. Salam. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Irma Suryani Caniago, politikus Nasdem sekaligus pemerhati masalah sosial, politik, dan hukum. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.